menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Selamat pagi Bethlehemers. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, nggak ada yang biasa di luar. Luar biasa semua, saya lihat tampang-tampangnya. Tadi seperti Pastor Daniel Nathanael udah bilang bahwa tema selama 1 bulan kita bicara mengenai volunteer. Berbicara mengenai suka volunteer, orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan sukarela dalam gereja Tuhan. Tadi saya sempat tanya, kira-kira untuk hari Minggu aja, itu hampir dibutuhkan 100 sampai 150 orang dari pagi sampai malam. Volunteer. Nggak dibayar, dibayarnya cuma pakai nasi kotak, tapi bersyukur buat orang-orang yang sepenuh hati untuk ada, untuk melayani gitu. Dan saya bersyukur menjadi bagian dari gereja ini, walaupun saya dari lama dari sekolah minggu di tempat ini, tapi ya bersyukur bahwa Tuhan melakukan begitu banyak hal dalam gereja kita. Dan karena Tuhan melakukan begitu banyak hal dalam gereja, butuh begitu banyak orang untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Gak yakin kelihatannya. Butuh banyak orang untuk melayani. Dan minggu pertama kita bicara mengenai, saudara tulis dengan kata help, HELP. Minggu pertama Pak Gatut udah bicara mengenai hospitality, keramah tamahan. Keramahan, karena itu bagian dari volunteer. Kemudian yang E-nya Pastor Arif udah khotbah dengan sangat bagus, dengan bicara mengenai antusias. Salah satu yang paling mengena tuh kalau datang ke gereja jam 9 kebaktian, datangnya jam 9 kurang. Setengah 9 tuh udah nongol di gereja. Saya lagi nyindir sebetulnya, gak ada yang sindir lihatannya ya. Kalau datang kebaktian jam 9 tuh jam setengah 9, 9 kurang 15. Jangan datang kebaktian jam 9, 9.30 nyampe gereja. Ada lagi yang datang kebaktian jam 9, jam 10 lewat 15. Baru nongol di gereja, doa berkat kemudian pulang. Ditanya sama teman udah ke gereja? Udah cuma dapat doa berkatnya doang gitu pulang. Kita kan gak suka kalau nonton bioskop datang tiba-tiba di terakhir gitu. Ibaratnya jagoannya udah mau menang dulu, kan gak suka banget kan. Apalagi dalam gereja, antusias lah. Menjadi hadir dalam lebih awal dalam gereja. Kemudian Pastor Yen Yohana dan Daniel Yosafat bicara dengan sangat bagus mengenai loving people, mengasihi orang. Kemudian yang terakhir teman saya Andi Iskandar udah bicara mengenai power to serve kemarin, kuasa untuk melayani. Dan saya udah seperti sebulan udah seperti tertampar kiri kanan depan belakang sebetulnya dengan khotbah-khotbah yang ada. Jadi sebetulnya kalau hari ini saya sebetulnya pengennya saudara siapa yang mau melayani angkat tangan kemudian kita pulang sama-sama ibaratnya. Saya gak perlu lagi berkhotbah harusnya. Tapi udah sangat-sangat jelas. Tapi hari ini untuk merap up, untuk membungkus tema selama 1 bulan. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca ini adalah ayat temanya. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat yang terakhir. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ayat hari ini adalah ayat ini nih. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah saudara perlu mengerti alasan di belakang, peristiwa di belakang sampai ayat perikop ini muncul. Kalau bulan lalu kita berbicara mengenai kebahagiaan, mengenai mujizat ada di tangan kita, mengenai semuanya itu ayat-ayat sebelum ini. Jadi Yesus sedang mengutus ke-70 orang murid yang lain di luar dari yang 12. Yesus sedang mengutus mereka untuk pergi untuk jadi ikut mission trip, melayani. Dan ketika mereka udah selesai melayani, nah itu ada salah satu hal yang ayat yang menjadi highlightnya adalah bahwa Yesus mengutus kita murid-muridnya pergi ke tengah dunia sama seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Nah itu kita udah bicara itu bulan lalu. Nah bulan ini berbicara mengenai hal volunteer, kemudian ayat yang kita baca ini, Lukas 10 ayat 17 sampai ayat ke-20, ayat yang ke-17 boleh munculin? Ayat yang ke-17?
Kemudian ke-70 murid itu jadi ke-70 murid itu yang ikut mission trip, yang ikut pelayanan kemana-mana. Kemudian sekarang mereka kembali memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Berhenti aja sampai di situ. Jadi mereka datang dengan gembira bahwa misinya berhasil. Misi accomplish, misinya udah berhasil semuanya. Dan dengan gembira mereka berkata gini, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Nah, ada beberapa poin yang saya sodorkan buat saudara. Tuhan, bahkan setan-setan takluk kepada kami demi namamu, punya pengertian kalau gitu nama Yesus adalah nama yang paling berkuasa di bumi. Hei, kalau begitu kalau saudaranya nama Yesus adalah nama yang punya otoritas tertinggi di bumi. Iya, bukan sekedar di bumi, di alam semesta, di apa yang boleh ada. Nama Yesus adalah nama yang powerful. Nama yang memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan. Dan saya suka tuh lagu tadi tuh. Itu lagu lama banget itu zaman-zaman dahulu kala lah kelihatannya. Itu lagu kan berkata Yesus terlebih besar, bukan sekedar bicara Yesus terlebih besar, tapi dia tinggal di dalam diri saya. Hello? Yesus yang besar itu tinggal dalam diri saudara loh. Culun-culun kayak begini Yesusnya besar di dalam. Hello? Lihat tampang kiri kanannya, jangan bilang culun yang kiri kanan, tapi Yesus juga terlebih besar dalam hidup mereka. Loh, itu punya pengertian bahwa nama Yesus adalah nama yang powerful, nama yang berkuasa, otoritas tertinggi dalam yang ada di alam semesta adalah di dalam nama Yesus. Bukan sekedar nama Yesus adalah nama yang berkuasa, yang kedua adalah kayak begini, Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. Tuhan kita punya kenapa bukan Tuhan yang pelit, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membagi kuasanya buat anak-anaknya. Karena Alkitab berkata Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami murid-muridmu demi namamu. Punya pengertian bahwa Tuhan bukan Tuhan yang pelit. Tuhan adalah Tuhan yang membagikan kuasanya buat kita loh anak-anaknya. Orang-orang yang seperti saya dan saudara dan Tuhan bagikan kuasanya dalam kehidupan saya dan saudara. Hello? Dan dia membagikan kuasa otoritasnya itu buat kita. Kalau Tuhan mau buat mujizat, dia bisa tanpa saya dan saudara. Sangat bisa. Iya dong, tapi Tuhan gak pernah melewatkan membuat mujizat, kemudian dia buat mujizat sendiri, tapi dia selalu pakai anak-anaknya, dia selalu pakai umatnya, dia selalu pakai umat tebusannya, dia selalu pakai gerejanya untuk sama-sama melakukan mujizatnya Tuhan. Hebat gak? Culun-culun terbatas-terbatas kayak begini, ada kuasa Tuhan dalam kehidupan saya, dan Tuhan kepengen saya juga terlibat dalam pekerjaan pelayanannya di bumi. Wah, saudara bayangin Alkitab itu tulis bahwa setan-setan takluk kepada murid-muridnya demi namamu. Jadi ketika mereka meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Ketika mereka berdoa, mereka pun apa? Ketika mereka mengusir setan, setan keluar setan. Hari ini kan kalau kita setan keluar, nggak keluar juga. Setan keluar, nggak keluar juga. Yang ketiga, setan keluar. Kalau kamu nggak keluar, saya yang keluar ntar. Ibaratnya kan kayak begitu, kita yang kabur duluan. Kekurangan kuasa lihat tadi kita. No, hari itu enggak loh. Tapi yang menarik adalah begini, murid-murid mendapatkan buat seketika lamanya pada saat itu. Mereka diberi kuasa yang maha tinggi daripada Tuhan dan mereka melakukan begitu banyak hal yang mujizat kepada Tuhan. Cuman yang menarik di ayat yang ke-20. Yesus berkata buat saya hal yang sangat berbeda. Ayat yang ke-20. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Buat saya agak aneh loh. Di satu sisi Yesus memberikan kuasa, murid-murid memiliki kuasa otoritas yang tertinggi dalam kehidupan. Kemudian mereka pulang dengan gembira, Tuhan misi sudah selesai, setan kabur. Jangan usah disebut, mereka lihat tampang kami aja, udah mereka kabur. Buat setan kelihatannya tampang kita menyeramkan kelihatannya. Kemudian mereka bisa kabur karena namanya Tuhan. Tapi Yesus berkata gini, jangan bangga kalau memiliki kuasa. Jangan cuma sekedar bergembira karena saudara memegang kuasa yang tertinggi dalam kehidupan. Tapi bergembiralah kata Yesus gini, namamu terdaftar di sorga. Namamu ada dan terdaftar di sorga. Anak saya namanya Kaila Wiguna. Iyalah nama bapaknya Wiguna. Gak mungkin dari Kaila Gunawan. Karena nama ayah saya bukan Gunawan. Nama mertua saya adalah Gunawan. Kaila Wiguna. Nah karena dia bawa nama saya. Kalau dia pun ada di tempat usaha dimanapun pekerjaan saya. Tempat usaha saya. Yang benar-benar misalnya tempat usaha pekerjaan saya. Dia karena dia punya nama Wiguna. Dia bisa lakukan apa aja. Selama ada di kawasan yang tempat usaha saya. Oh dia mau minta duit kek, dia mau naikin kaki lagi. Sebodoh kenapa? Karena dia adalah punya nama Wiguna di belakangnya. Ada nama sayanya di belakangnya. Jadi waktu Yesus berkata jangan gembira karena memiliki kuasa. Tapi bergembira karena namamu tercatat di sorga. Punya pengertian kuasa bagian kecil dari sorga. Ada yang lebih hebat dari kuasa apa? Dalam waktu saudara nama saudara tercatat di sorga bukan sekedar kuasa yang saudara miliki. Kebahagiaan saudara ada di sana loh. Kedamaian saudara ada di sana loh. Berkat saudara ada di sana loh. Dan berkat Tuhan gak pernah ketukar.
Gak pernah salah orang. Seringkali kita mikir, Tuhan kelihatan itu jodoh saya deh, kenapa dia harus jadi suaminya yang ono sih? Gak ketuker. Saudara gak akan ketuker jodohnya, apalagi jodoh gak akan tertukar. Cuma sinetron yang ada putri tertukar, jodoh gak pernah ditukar. Gak pernah berkat, apalagi juga gak pernah tertukar. Nah itu yang harus saya dan saudara mengerti loh. Bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar untuk memiliki kuasa, yaitu ada nama kita terdaftar di sorga. Nama kita tertulis di sorga. Matius 7 ayat yang ke-22. Karena ini berbicara mengenai pelayanan. Berbicara mengenai melayani, berbicara mengenai volunteer untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-22. Ini ayat yang pernah buat saya keder waktu saya SMP, yang membuat saya takut banget. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru, dan banyak orang loh, bukan 1-2 orang. Banyak, lebih dari 1, lebih dari 2. Pada hari terakhir, pada hari-hari ini, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Punya pengertian, mereka powerful loh. Ngusir setan, bernubuat, sembuhin orang, powerful nih. Orang-orang bukan sembarangan nih. Ini orang-orang yang bukan cuma datang ke gereja seminggu sekali. Panasin bangku gereja. Itu nyindir juga tuh, sebelum dalam pengertian yang ini nyindir juga. Cuman panasin bangku gereja. Jangan-jangan di gereja ada nama saudara di bangkunya. Saya nggak tahu deh kalau saudara punya nama tertulis di bangku, saudara adalah orang-orang lama kelihatan kalau kayak gitu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat yang ke-23. Munculin. Matius 7:23 selanjutnya. Pada waktu itulah Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku gak pernah kenal kamu. You sure Tuhan? Bernubuat demi namamu, lakukan banyak mujizat demi namamu, nyembuhin banyak orang demi namamu. Dan Tuhan gak kenal. One thing kalau saudara punya kuasa, tapi satu hal yang berbeda ketika nama saudara terdaftar di sorga. Aku tidak pernah mengenal kamu, ini loh yang gak enak, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Gak enak kalau saya begini pembuat kejahatan, gak enak banget. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya gak melayani Tuhan supaya saya masuk surga. Saya gak melayani Tuhan supaya nama saya tercantum di surga. Karena nama saya tercantum di surga, saya melayani Tuhan. Itu dua hal yang berbeda loh, tolong harus mengerti. Saya nggak bekerja menyembuhkan orang sakit, melayani Tuhan dengan sekuat tenaga supaya saya masuk surga. Enggak, saya nggak melayani Tuhan melakukan begitu banyak hal supaya nama saya tercatat di surga. Enggak, justru karena nama saya tercatat di surga, and then baru saya melayani Tuhan. Karena nama saya tercatat di surga, makanya saya melayani Tuhan. Dan saya harus beritahu bahwa saudara, waktu Alkitab tulis bahwa nama kita tercatat di surga, punya pengertian bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Betul? Kita semua adalah warga negara kerajaan sorga. Dan dalam sistem kerajaan, Andi Iskandar minggu lalu udah bilang, dalam sistem kerajaan, apa yang keluar dari mulut raja itu adalah sebuah hukum yang harus ditaati. Apa yang keluar dari raja itu menjadi undang-undang dasar kerajaan tersebut. Kalau kita negara demokrasi, mengubah undang-undang, rakyat berkumpul. Ubah undang-undang bisa, tapi dalam kerajaan nggak bisa. Apapun juga yang keluar dari mulut raja itu menjadi hukum. Dan kalau Yesus berkata bahwa nama kita, berbahagialah karena namamu tercantum di sorga. Itu punya pengertian bahwa saya adalah warga negara kerajaan sorga. Dan di kerajaan sorga, rajanya yang namanya Yesus Kristus Tuhan berkata gini, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan kata lain ketika Yesus berkata kayak begitu, itu adalah hukum yang harus ditaati oleh semua warga negara yang ada dalam kerajaan. Jadi kalau ada di antara kita yang lebih suka untuk dilayani, jangan-jangan kita bukan warga negara kerajaan sorga. Jangan-jangan bukan warga negara kerajaan sorga loh. Kalau harus apa-apa harus dilayani. Karena di kerajaan sorga adalah gaya hidup kerajaan sorga itu adalah melayani. Kalau Yesus hari ini datang ke saudara, kita buat seminar tentang kepemimpinan, duduk dia sama-sama, kemudian saudara tanya, what is the best advice? Apa nasihat yang paling baik tentang kepemimpinan? Yesus cuma berkata gini, leadership is servanthood. Kepemimpinan adalah melayani. Dalam kerajaan sorga semakin tinggi posisinya, semakin besar tanggung jawabnya untuk melayani. Sama. Semakin tinggi jabatannya, posisinya, semakin besar tanggung jawabnya untuk melayani. Karena apa? Karena rajanya bilang, dia gak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani. Kalau begitu pertanyaannya,
Bukan seberapa powerful saudara. Tapi bagaimana kita bisa karena Alkitab tulis gini, aku gak pernah mengenal kamu. Yang saya bilang, saya udah melayani tahun 93. Sama anak-anak youth, sama anak-anak remaja. Saya ingat beberapa pembimbingnya masih ada di sini. Ko Rudi Wijaya, Rudianto itu salah satu pembimbing saya tahun 93 sampai sekarang. Ada begitu banyak alasan untuk melayanin. Oh iya, ada yang pelarian, ada yang gak ada kerjaan mungkin. Ada yang begitu banyak motivasi untuk melayani. Tapi saya harus beritahu, orang yang mengasihi Tuhan itu selalu akan melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan loh. Itu orang yang mengasihi Tuhan, sudah pasti dia akan melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu dia mengasihi Tuhan. Makanya Yesus berkata gini, aku gak pernah kenal kamu. Kamu lakukan pekerjaan begitu banyak pelayanan, tapi kita gak dikenal oleh Tuhan. Nama kita gak terdaftar dalam kerajaan sorga. Saya analogikan ini dengan sebuah, tadi pagi juga saya analogikan dengan sebuah gambaran seperti berikut. Boleh teman-teman dari Asyir Parkir? Kenapa saya harus bawa mereka? Karena Bapak Ibu sering lihat dia di bawah, mereka di bawah. Ini sebagian kecil aja. Orang-orang hebat loh. Bukan karena badannya besar, tapi orang hebat. Aceng. Dia bukan yang main sinetron Dunia Terbalik. Dunia Terbalik kan ada Aceng ya. Bukan, Aceng yang berbeda loh. Sama Ko Edi. Sudah sering lihat dia. Sini bro. Ini Asyir Parkir. Boleh tepuk tangan buat mereka Asyir Parkir? Hebat loh Pak. Bukan orang-orang pengangguran. Orang-orang yang punya kerjaan. Jadi yang sering kali kita di Asyir Parkir ini yang paling berat nih. Bau-bau knalpot, keringatnya bau-bau knalpot, diomelin orang-orang hebat. Makanya saya minta biar mereka yang harus hadir. Karena mereka jarang di bawah. Bulan depan khotbah lo berdua. Iyalah, kan saya pernah bilang mau berdiri di sini, khotbah, mau di Asyir Parkir, persiapannya sama, doa puasanya sama, semuanya sama. Semua sama. Kita punya standar GSJ Bethlehem itu begitu Pak. Iya, mau saudara mau jadi Asyir Parkir, mau jadi sound system, mau jadi berdiri khotbah, doa puasanya sama. Sama semuanya. Siap-siap. Contoh, begini dong. Nama kita tuh harus terdaftar di sorga itu harusnya menjadi yang prioritas ya. Sini kok. Sini. Ini contoh. Ini contoh ya. Saya harus meyakinkan bahwa itu contoh. Walaupun duitnya gak seberapa tapi contoh itu bon-bonnya penting banget buat kehidupan itu. Kehidupan dunia usaha. Lo ibaratkan dia adalah Tuhan dan sorry loh. Ini Tuhan dan ini setan. Sorry ini contoh. Saya tuh tadi pagi sih begini. Makanya saya bilang karena saya kenal mereka berdua saya tahu. Tuhan contoh. Saya adalah manusia. Dan waktu Tuhan berkata waktu pertama kali Tuhan ciptakan saya dan kita manusia. Sorry kok. Tuhan udah berikan pemberian yang terbaik. Dia berikan kehidupan, dia berikan identitas, dia berikan semuanya dalam kehidupan saya. Segala sesuatu yang diperlukan untuk keberhasilan saya, Tuhan sudah beri dalam hidup saya. Jadi segala sesuatu yang diperlukan untuk keberhasilan hidup saudara, Tuhan sudah taruh di dalam saudara. Makanya jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Itu khotbah bulan lalu tuh. Cari jalan ke dalam. Di dalam saudara udah ada semua hal yang diperlukan untuk keberhasilan kehidupan saya dan saudara. Cari di dalam. Tuhan udah berikan itu dalam kita. Dan Tuhan udah berikan ini buat saya loh. Ini dompet yang paling berharga. Bukan sekedar dompet tapi hal pemberian yang berharga yang Tuhan udah kasih. Sambil berjalannya waktu, kejadian satu yang kedua, sementara lagi ngobrol, iblis kemudian ngobrol, kemudian kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saya tertipu dan jatuhlah manusia ke dalam dosa. Yang paling berharga yang manusia miliki pada saat itu diambil oleh iblis. Karena Alkitab berkata bahwa manusia diberikan kuasa untuk mengelola bumi. Ketika itu jatuh ke dalam dosa, kuasa itu kemudian diambil oleh iblis. Dan karena di dompet saya ini ada KTP saya. Saya nggak tahu jadinya identitas saya siapa. Harusnya nama saya Arif Wiguna, kemudian tiba-tiba memperkenalkan diri namanya siapa Udin, namanya siapa Udin, namanya siapa Udin, namanya siapa Udin. Nggak tahu identitasnya. Kemudian bukan sekedar saya nggak tahu identitasnya, di dompet saya juga mungkin ada kunci rumah saya gitu ibaratnya. Saya nggak bisa pulang ke rumah. Akibatnya saya menggelandang kemanapun juga, hidup dalam kesukaran. Ini sama seperti kisah mengenai anak yang hilang. Hidup dalam kesukaran, hidup dalam semuanya. Hidup gak benar, kenapa? Saya gak tahu rumah. Dan ada uang juga di sana. Ada berkat saya juga di sana. Saya bekerja setengah mati. Hidup gak pararuguh ibaratnya. Hidup gak jelas kayak begitu. Kenapa? Karena iblis sudah pegang itu kunci semua tuh. Hidup saya, semua yang itu ada di saya. Dan berulang kali saya mau lawan dia, saya gak bisa. Dia lebih tua. Lebih gede badannya. Dan saya pasti kalah gitu ibaratnya. Manusia kita udah jatuh dalam dosa. Dan berulang kali saya mau minta tolong pada Tuhan. Di antara kita ada jurang pemisah yang disebut dengan dosa. Enggak bisa. Saya mulai berpikir oke, kalau gitu perbuatan baik saya bisa membuat saya dekat kepada Tuhan. Enggak juga. Karena dosa.
perbuatan baik saudara, saya dan saudara nggak bisa bawa kita kepada surga loh. Cuman Yesus Kristus Tuhan yang bisa bawa kita ke surga. Saya mau coba apa? Kekayaan kah? Apapun juga kah? Nggak bisa saya mendekati Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia melihat begini, nggak bener nih anak gua yang ditentukan, dibentuk sesuai dengan rupa dan wajah gua. Hidup susah sementara di sini. Karena semua yang dipegang, hal berharga dipegang oleh iblis. Dia buat sebuah keputusan. Kalau begitu kita harus bereskan sekali dan untuk selamanya. Dia kirim Yesus, kalahkan ini iblis, ambil. Tolong diambil kok. Diambil dia. Tuhan beri. Dikalahkannya dia dengan cara apa? Mati di kayu salib. Untuk mendapatkan ini harganya Yesus loh. Untuk mendapatkan hidup saya dan saudara itu harganya Yesus. Hidup yang kekal itu didapat dari Yesus dan dia korbankan dirinya. Dia nggak korbankan yang lain dan yang dia korbankan bukan barang murahan. Yang dia korbankan hidup yang paling mahal. Jadi saudara perlu mengerti betapa mahalnya saudara hidup. Jangan hidup sembarangan. Jangan hidup sembarangan. Kita tuh mahal, jangan hidup sembarangan. Dan ini udah didapatkan oleh Tuhan nih. Tuhan berkata, saudarin gini aja. Saudarin gini aja. Ya. Kemudian dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kan sebuah undangan buat kita semua. Siapa yang percaya kepada dia, beroleh hidup yang kekal. Pegal ntar. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Nah itu sama seperti kayak begini. Ini contoh. Habis kebaktian, kita makan nasi uduk di bawah. Ini contoh loh ya, ini contoh. Jangan diambil hati. Enggak, jangan serius-serius banget. Saya cuma kasih contoh. Ntar habis kebaktian, kita makan nasi uduk di bawah. Ya, yang bertelinga yang ada, mendengar undangan dong. Tapi yang ntar hadir di bawah cuma yang mau. Tahu gak? Ini undangannya sama loh semua loh. Siapa ntar kalau pulang kita makan nasi uduk di bawah setelah beres kebaktian. Kan semua yang mendengar dong. Yang lagi tidur juga langsung bangun kelihatan kalau udah nasi uduk sih. Apalagi bakso goreng dan teman-temannya itu kan enak banget. Loh ini sama kan. Tapi yang entar nyampe ke bawah adalah cuman yang mau. Tuhan berkata gini, siapa yang percaya kepadaku, aku akan berikan hidup yang kekal. Dan saya mau, saya ambil, saya mau. Ini hal yang paling berharga yang hilang. Saya ambil kemudian saya mau, wow apa yang terjadi kalau dompet saudara hilang kemudian itu dompet kembali. 5.000 perak gak cukup buat Tuhan kelihatannya. Loh artinya apa yang terjadi kalau dompetnya hilang kemudian saudara dapatkan. Wow ini serius Tuhan, cius. Benar, serius. Ini buat saya betul. Kemudian keluar dari, kenapa kita selalu keluarin dompet kemudian kasih? Karena kita merasa berterima kasih. Ini yang disebut dengan kasih karunia. Boleh munculin gak kasih karunia? Klipnya. PowerPoint-nya kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian yang diberikan kepada orang yang gak layak untuk terima. Saya ini gak layak terima loh. Yang nyerahin ini kehidupan berharga kepada iblis itu bukannya Tuhan, bukannya iblis. Saya. Yang buat keputusan buruk dalam kehidupan saya. Yang membuat begitu banyak dosa saya. Yang harus menanggung akibatnya harusnya saya. Tapi Tuhan dengan kasih setianya yang besar, dia rela mati untuk kalahkan iblis. Dan dia dapatkan ini dan dia berikan ini sekarang buat saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apapun juga yang Tuhan mau, saya akan lakukan. Iya kan? Untuk saudara keluarin uang kayak begini kan saudara gak diminta. Kan dia gak bilang, 50.000 dong Pak. Enggak. Loh itu kan kesadaran kita. Kemudian saya menyadari begini, semakin kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani hari ini adalah anugerah daripada Tuhan, semakin gampang kita untuk melayanin. Halo? Semakin tahu bahwa menyadari bahwa hidup yang diberikan oleh Tuhan hari ini adalah anugerahnya Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan, semakin gampang saya untuk melayani, semakin besar kerinduan saya untuk melayani. Ini pemberian dari sorga loh. Apapun juga yang Tuhan mau, saya lakukan. Kemudian Tuhan bilang di Matius pasal yang ke-27 tadi. Kalau munculin Matius pasal 27. Matius pasal yang 25 ayat yang ke-40. Raja itu menjawab. Raja loh yang menjawab. Raja yang nebus saya. Kenapa raja yang menjawab? Anak raja yang ditebus. Anak raja yang ditebus. Raja itu menjawab, gak usah muluk-muluk. Raja itu bahkan menjawab, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika saya menerima ini, apapun juga yang Tuhan suruh, Tuhan bicara itu tuh. Yang paling kecil yang kamu bisa, apapun juga yang kamu lakukan buat saudaraku yang paling hina, kamu melakukan untuk aku. Siap Tuhan, siap apapun juga yang Tuhan mau. Ibaratnya kan kayak begitu, boleh duduk bro, thank you.
Yang jadi iblis ke sono, yang jadi Tuhan ke sono gitu ibaratnya. Nggak boleh menyatu, kelihatannya terang dan gelap kelihatannya ya. No joke. Itu apapun juga yang Tuhan mau. Semakin saya menyadari bahwa hidup ini adalah anugerahnya Tuhan. Semakin besar kerinduan, keinginan saya untuk melayani. Dan orang-orang seperti kayak gini nggak perlu dikasih tahu pelayanan ada duit atau enggak. Pelayanannya populer atau enggak. Kalau saudara merasa bahwa pelayanan yang saudara buat adalah aduh nggak ada orang yang lihat. Saya beritahu Tuhan lihat. Dan kalau Tuhan lihat promosi itu datang dari Tuhan. Selalu Pak. Saya ingat pertama kali kerja tahun 2000-an. Interview dengan HRD. Waktu itu saya masih ingat, itu kuliah. Saya kerja sebagai auditor di kantor akuntan publik, kemudian saya ditanya, apa pengalaman Bapak organisasi? Waduh, saya bukan ketua OSIS atau ketua senat saya pikir. Tapi saya aktif di gereja, Bu. Saya ngobrol, aktif di gereja seperti gini. Oh iya, apa aja aktif di gereja? Ya kita buat retret, jadi panitia retret dan panitia retret, buat retret, kemudian berapa buat acara-acara musik di sini. Oh good. Kemudian ya saya diterima tuh masuk ke gereja. Dan nggak pernah kepikir bahwa saya akan bekerja dengan ditanya pertanyaan seperti kayak gitu. Tapi apa yang saya lakukan waktu saya melayani Tuhan, Pak? Nggak kepikiran mau dapat kerja kayak gitu. Tapi waktu saya lakukan itu dengan segenap hati, nggak peduli mau dibayar atau nggak perlu dipuji orang atau enggak. Tapi saya melayani karena penghormatan, saya menghormati Tuhan, menghargai bahwa apa yang hidup saya hari ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Semuanya akan Tuhan tambahkan dalam hidup saya dan saudara loh. Tuhan kita nggak buta. Seringkali kita pikir nggak ada waktu, kita kayak begini. Yang punya waktu itu Tuhan. Berapa hari yang kemarin saya nonton YouTube. GSJ Bethlehem by the way punya YouTube. Bapak Ibu boleh subscribe, harus di-subscribe. Dicentang tuh ada tombol kuncinya dicentang karena kita punya YouTube. Sama-sama itu biar kita bisa belajar firman Tuhan. Saya lagi nonton YouTube waktu itu Raffi Ahmad sedang bicara di... saya lupa siapa, ada salah satu pebisnis muda yang lagi naik daun namanya Rudy Salim. Itu pebisnis hebat, masih 32 tahun tapi bisnisnya udah puluhan sampai ratusan miliar tuh omsetnya. Ditanya sebuah pertanyaan yang simpel waktu saya nonton, bagaimana sih membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan? Karena kan kelihatannya sibuk banget. Jawabannya saya nggak tahu dia anak Tuhan atau enggak. Jawabannya adalah gini, waktu tuh selalu ada. Yang nggak ada itu prioritas kata dia. Waktu mah selalu ada 24 jam. Selalu ada. Yang pertanyaannya benar, saudara punya prioritas atau enggak? Mana yang mau diprioritasin dalam kehidupan? Mana yang harus kita bagi dalam kehidupan? Karena kalau kita pikir pekerjaan kita udah menguras begitu banyak waktu, kita pikir wah udah gak ada waktu lagi, itu bukan pertanyaan yang gak ada waktu, pertanyaan yang gak ada prioritas. Apakah Tuhan tetap yang menjadi yang pertama dalam kehidupan enggak? Apakah tetap Tuhan yang menjadi urutan yang pertama enggak? Saudara tahu Yesus waktu datang ke dunia, the message-nya Yesus itu Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Itu yang ngomong raja di atas segala raja loh. Kalau dia yang ngomong segala sesuatu akan ditambahkan pada saya dan saudara. Lagi, semakin waktu saya menyadari bahwa hidup saya adalah anugerah daripada Tuhan. Hidup saya adalah benar-benar karena penyertaan pimpinan Tuhan dan diberikan begitu rupa dengan Tuhan dengan baik kepada saya, maka kerinduan saya untuk melayani akan menjadi semakin besar. Ketika saya menyadari bahwa hidup saya ini bersyukur bahwa Tuhan berikan yang terbaik buat saya, kemudian saya melayani dan semakin banyak saya melayani, semakin saya menjadi orang yang rendah hati loh. Dan semakin saya menjadi orang yang rendah hati, semakin besar kuasa yang Tuhan berikan buat saya. Semakin besar tanggung jawab yang Tuhan kasih buat kehidupan saya dan saudara. Semakin kita melayani, semakin kita memiliki hati seorang hamba. By the way, kalau kita mati nanti di pintu mutiara lah. Di surga nanti, saya nggak tahu sebutnya pintu mutiara. Ketika kita datang, Yesus tuh berkata gini, berbahagialah hai hambaku yang baik dan setia. Dia nggak bilang begini, berbahagialah hai pastorku yang baik dan setia. Berbahagialah hai ketua live-ku yang baik dan enggak. Dia berbahagialah hai hambaku yang baik dan setia. Punya pengertian adalah orang-orang yang memang melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sambutan pertamanya dari raja di atas segala raja ngomong hal yang sama loh. Berbahagialah kamu hai hambaku yang baik dan setia. Kalau orang udah merasa hidupnya adalah mensyukuri kehidupannya adalah pemberian daripada Tuhan Pak. Enggak peduli pelayanan apapun juga, mereka akan melayani. Enggak perlu dilihat orang atau enggak, pujian orang atau enggak, selalu mereka akan melayani. Kenapa saya harus bilang kayak begini? Karena minggu lalu sementara Andi bicara tuh, kemudian saya ada sebuah pemikiran yang agak mengusik. Semua kita orang marketplace kan, orang-orang dunia usaha, betul? Jarang yang part-timer. Full-timer, part-timer.
Kita seringkali, kami berenam, ini yang dekat-dekat dengan kami aja. Kami berenam, majelis berenam dengan Pastor Arif bertujuh. 6 orang di antara kami, saya dan beberapa, saya yang paling muda. Karena saya yang paling muda, saya yang paling banyak dibully, kelihatannya kalau kayak begitu. Enggak. Bisa dimarahin sama yang ini. Loh, kami yang paling berenam di antara kami. Dan mohon maaf ya, enggak ada yang dari kami pengangguran loh. Punya kesibukan semua Pak. Semuanya sibuk. Komandan saya ada di Departemen Pertahanan, semuanya ada Pak Femi, ada Tante Elia, ada Dedi Surya, ada Koremon, yang orang-orang sibuk semua bukan orang-orang pengangguran. Orang-orang yang ada pekerjaan, makanya saya selalu bilang bahwa buat diri saya bahwa kita seringkali gini ya, ini part-timer nih, separuh waktu. Kalau mereka yang ada di gereja itu full-timer, kami ini over-timer yang suka kerja lembur ibaratnya. Kenapa? Karena di tengah kesibukan yang kami hadapi, kami masih duduk untuk melayani Tuhan. Dan saya harus beritahu, Tuhan gak buta loh, Tuhan cukupkan yang kami butuhkan. Tuhan gak buta, Tuhan gak tuli loh. Tuhan siapin apa yang kami butuhin. Siapin semuanya. Waktu kami mempersembahkan ini untuk kepada Tuhan. Di tengah semua kesibukan yang ada, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk beritahu buat saya dan saudara. Ada begitu banyak pelayanan yang di gereja. Dan kalau saudara pikir kalau gak ada waktu nanti cuan di toko bar berkurang. Tuhan cukupin. Karena promosi, berkat, pengharapan semua datangnya daripada Tuhan. Sementara kita melakukan pekerjaannya Tuhan, kenapa Tuhan? Kemudian karena melihat anaknya melakukan begitu setia, begitu luar biasa melakukan pekerjaan untuk Tuhan, kemudian Tuhan cuma enggak berkatin kehidupan kita. Enggak loh, Tuhan cukupkan. Itu cukup buat kita. Saya besar dalam lingkungan seperti begini Pak. Saya tadi cerita, mama saya usianya 69 tahun. Kelewatan kalau anak gak tahu umur mamahnya ibaratnya kan. Mama saya umurnya 69 tahun. Hari ini masih jadi asyir loh. Kalau saudara bilang terlalu tua, udah tua, udah ini. Enggak ada istilah terlalu tua. Ibu saya 69 tahun dan dia masih jadi asyir. Dan bukan sekedar itu, dia cancer survivor. Mantan penderita kanker. 69 tahun. Papa almarhum, papa saya, kemarin pas 6 tahun dia meninggal, saya mendapati beberapa hari-hari terakhir sebelum dia meninggal, dia masih ada di live jadi fasilitator. Itu posisi cancer juga. Waktu itu masih sakit cancer. Masih ada di live untuk bicara jadi fasilitator. Sampai di penghujung akhir hidupnya. Papa mertua saya di luar, dia bukan gereja sini. Dia di luar gereja sini, sinode yang lain. Penasehat gereja. Itu bukan penasehat gembala, penasehat gereja. Jadi hari itu gereja bisa dia belok-belokin kalau dia kepengen ibaratnya. Penasehat gereja, gak pernah berkhotbah. Makanya saya suka cerita ketika sinode Indonesianya berkumpul, siapa nama gembalanya? Fotonya papa saya tuh, papa mertua saya. Enak banget gak pernah sekolah Alkitab kemudian jadi gembala sidang itu ibaratnya kan. No, fotonya kemudian muncul. Tapi yang membekas pelayanan buat saya dan juga buat teman-teman yang lain adalah ketika kebaktian ini beres kemudian keluar di gerejanya. Dia adalah orang yang terakhir, dia tuh comotin itu tuh Pak. Tempat bekas permen, tisu dia comotin, penasehat gereja. Kita kan bukan penasehat gereja aja, lagunya kan semua sampah di mana-mana kelihatannya. Loh, itu penasehat gereja loh. Artinya apa gini, nggak peduli pelayanan model seperti apa, tapi ketika itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita, Bapa di sorga akan menghormati kita. Bapa di sorga akan angkat topi loh buat saya dan saudara. Di tengah semua kesibukan, di tengah semua apapun yang terjadi dalam kehidupan, kita masih berikan waktu kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan cukupkan. Tuhan pasti akan menghormati kok. Semua kita mungkin ada di marketplace. Lagi saya kembali, sebagian besar daripada kita. By the way, Kingdom Business Community akan ada lagi nanti 27 April, 26 April hari Sabtu. Bagi yang ada di businessman, jadi profesional, hadir. Cuma 100 orang, itu promonya aja. Sebentar. Terus di antara kita kan banyak ada di marketplace. Tapi sementara saya duduk untuk dengerin kayak gitu. Di pekerjaan saya, di kantor saya berikan waktu yang terbaik saya di sana. Saya berikan ide-ide kreatif saya di sana. Saya curahkan semuanya ada di pekerjaan supaya pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang menghasilkan buat saya. Kenapa kita nggak pakai semua tenaga itu di rumahnya Tuhan? Ide-ide kreatif saudara. Tenaga-tenaga terbaik saudara. Hal-hal terbaik, waktu-waktu terbaik saya dan saudara ada dalam rumahnya Tuhan. Loh, dan Andi bicara memang, sukacitanya beda. Di sini saudara memberikan yang terbaik adalah saudara dapat gaji bonus. Tapi waktu saudara lakukan itu di sorga, kebahagiaannya kebahagiaan yang kekal. Yang gak bisa dibeli pakai duit. Segala sesuatu yang bisa dibeli pakai uang itu murahan. Kenapa? Karena memang bisa diukur pakai uang. Tapi kebahagiaan waktu kita melayani raja di atas segala raja itu gak bisa dibayar pakai duit. Itu gak bisa dibayar pakai apapun juga. Kenapa? Karena kita sedang melayani raja di atas segala raja loh. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Suami mungkin gak bertanggung jawab.
Istri mungkin gak bertanggung jawab. Orang tua mungkin bisa gak bertanggung jawab. Anak mungkin bisa gak bertanggung jawab. Atasan di kantor bisa gak bertanggung jawab. Bawahan di kantor apalagi bisa juga gak bertanggung jawab. Tapi Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab buat hidup kita. Dia selalu bertanggung jawab buat hidup kita. Waktu kita berikan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Seberapa besar Tuhan bertanggung jawab pada saya, sebesar Dia korbankan dirinya mati di kayu salib buat kita semua. Dan ini saya berdoa pada pagi hari ini. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan sekedar doa yang biasa sih. Saya berdoa biar kiranya Tuhan akan mengirim ketidaknyamanan dalam kehidupan saya dan saudara. Loh, kok bukannya kedamaian sih? Enggak. Kalau ladang sudah menguning, kemudian gereja menjadi gereja yang nyaman, kita sedang salah. Saya berdoa supaya Tuhan akan kirimkan ketidaknyamanan, itu yang Yeremia bilang. Seperti api dalam tulang yang gak akan membuat saudara bisa tertidur, bisa membuat saudara nyaman. Sampai kita terlibat dalam pekerjaannya Tuhan. Hari-hari ini saya bilang loh sama istri saya, kenapa kok begitu banyak hari-hari ini selama 2-3 tahun belakangan ini? Apa karena umur semakin tua gitu ya? Kita kok lebih banyak ada di rumah duka dibanding di rumah pesta. Kelihatan. Lebih banyak ada di sinar kasih, ada di kayak begini ya. Saya gak tahu juga, semakin bertambahnya umur semakin kita mikir, gua kalau gini habis mati nih mau kemana. Kalian mau mikir kayak gitu kan? Kalau masih muda kan mungkin gak mikir. Tapi selama jam kehidupan kita kan akan terus berjalan. Pak. Pertanyaannya adalah apakah yang akan kita lakukan pada jam-jam tersebut? Cara terbaik mempersiapkan kematian adalah dengan menjalani kehidupan terbaik saudara bersama dengan Tuhan hari ini. Itu cara terbaik untuk mati. Jangan bukan masalah bunuh diri rame-rame gitu kayak gini, bukan. Tapi cara terbaik untuk mempersiapkan kematian kita adalah dengan menjalani kehidupan terbaik kita bersama dengan Tuhan hari ini. Doa saya ketidaknyamanan itu akan muncul dalam diri saya dan saudara. Ada begitu banyak pelayanan yang dibutuhkan dalam gereja, ada begitu banyak. Kita belum jamah human trafficking, kita belum jamah anak-anak yang ada di jalanan, belum banyak banget. Dengan skill, dengan potensi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara, biar kiranya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kesediaan kita untuk dipakai oleh Tuhan, itu adalah pintu masuk Tuhan menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Boleh munculin gak klipnya? Kesediaan saya, kesediaan kita itu menjadi pintu masuk Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Saya gak akan pernah bisa berbicara seperti kayak begini. Kalau saya gak bilang, Tuhan yang Andi ngomong minggu lalu, Tuhan gak pernah cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Tuhan gak pernah cari orang yang bisa, Tuhan cari orang yang bersedia. Dan waktu kita bersedia bilang iya kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebesarannya dalam hidup saya dan saudara. Loh, tahu. Dan hebatnya adalah gini, saya seringkali bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan tuh punya misi dalam 3 tahun? Menjangkau dunia. Betul? Yesus hidup 3 tahun terakhir dalam kehidupannya menjangkau dunia. Kenapa engkau pilih orang-orang murid-murid kayak Petrus, kayak Thomas, kayak begitu? Kalau saya Tuhan Yesus, diberi tugas untuk mengubahkan dunia selama 3 tahun, saya akan pilih Captain Marvel, Iron Man, Hulk, dan teman-temannya saya pikir. Orang-orangnya udah pasti, wah keren-keren banget. Tapi kenapa dia harus pilih Petrus, harus pilih Thomas yang model-model kayak begitu? Apa sih Tuhan, alasan Tuhan pilih Petrus, pilih Thomas, dan pilih yang lain-lain untuk mengubah dunia? Kemudian Tuhan cuma sekedar ngomong, cuma bilang, ya itu alasannya kenapa aku pilih Petrus, itu sama seperti alasan kenapa aku pilih kamu. Nah selesai sudah, gak usah nanya lagi. Artinya gini, gua gak lebih benar daripada Petrus, kita kan gak lebih benar juga daripada Thomas. Alasan kenapa Tuhan pilih Petrus sama seperti alasan kenapa Tuhan pilih saya. Dan hati yang bersedia memberikan ruang buat Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan. Bukan sekedar hidup saudara diberkati, tapi hidup orang-orang yang akan di sekitar kita akan jadi diberkati loh. Waktu saudara cuma bilang bersedia kepada Tuhan. Alkitab adalah buku yang paling jujur. Gak ada satu orang pun yang masuk kualifikasi dalam panggilannya Tuhan yang besar. Tapi Tuhan gak butuh orang yang bisa, dia cuma butuh orang yang bersedia kok. Pagi hari ini biar kiranya ketidaknyamanan daripada Tuhan akan masuk dalam diri saya dan saudara. Udah saatnya loh, jangan cuma sekedar datang gereja untuk panasin bangku gereja. Enggak, udah saatnya kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Klip terakhir. Leo Buscaglia tulis dengan sangat bagus. Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Kehidupan yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan buat saya nih, orang-orang yang harusnya gak layak untuk terima kasihnya Tuhan. Kehidupan yang sudah Tuhan kasih buat diri saya, itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kehidupan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Bagaimana saya memanage, melakukan
Apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saya itu adalah pemberian saya kepada Tuhan. Pemberian saya kepada Tuhan gak bisa digambarkan, gak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sampai kita mati terakhir sekalipun kita gak bisa bayar harganya salib. Dan karena itu makanya dia bilang ini, bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan buat kita. Apa yang kita lakukan pada hidup kita adalah pemberian kita kembali kepada Tuhan. Kalau saudara mau kan hal ini, mau bukan karena disuruh oleh Pastor Arif, disuruh oleh Ketua Life, mau karena kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah hadir adalah karena anugerahnya Tuhan. Karena hidup ini adalah hadir karena anugerahnya Tuhan, apapun yang Tuhan mau, saya mau lakukan. Bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Itulah the real joy yang sesungguhnya. Sukacita yang sesungguhnya. Mari datang pada Tuhan teman-teman. Berdoa buat sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa sama-sama berkumpul di tempatmu Tuhan, di tempat ini. Menggerakkan setiap hati dan setiap kehidupan. Terlalu sering kami lebih mementingkan urusan kami sendiri dibanding urusannya Tuhan. Dan kami mau pada pagi hari ini mengkomitmenkan diri kami kembali kepada Tuhan. Engkau sudah lakukan yang terbaik, yang terbanyak, yang terbesar dalam hidup kami. Ini adalah tugas kami sekarang untuk melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapa yang baik. Terima kasih buat pengorbanan yang tercurah di kayu salib. Terima kasih buat semuanya Tuhan.